agama Konghucu. Itu memang saya yang mengusulkan itu dalam sidang kabinet pada waktu Gus Dur menjadi presiden. Oleh karena di dalam satu undang-undang disebutkan bahwa agama-agama yang hidup dan berkembang di Indonesia itu adalah agama Islam, agama Kristen Protestan, dan agama Kristen Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan tetapi karena pada masa pemerintahan Orde Baru itu kegiatan-kegiatan dari warga keturunan Tionghoa itu agak dibatasi oleh pemerintah Pak Harto pada waktu itu ya. Namanya harus diganti dengan nama Indonesia, kemudian tulisan Cina dilarang, kemudian sekolah-sekolah Cina ditutup, kan itu pasca G30S. Maka ada kekhawatiran bagi warga keturunan Tionghoa itu, sehingga agama Konghucu pun itu lama-kelamaan tuh agak terancam eksistensinya, dan sepertinya itu agama ilegal tapi kelentengnya berdiri di mana-mana. Maka saya berbicara dengan Gus Dur pada waktu itu, saya bilang saya cukup lama mempelajari tentang kelenteng-kelenteng ini dan mempelajari juga agama Konghucu dan agama Buddha. Setahu saya di kelenteng itu sebenarnya mereka itu 3 agama dijalankan sekaligus, makanya disebut kelenteng Tridharma, yaitu agama Buddha, agama Tao, dan agama Konghucu. Makanya ada 3 tempat sembayangan di dalam kelenteng itu. Tapi Konghucu yang lebih dominan, sehingga menimbulkan pertanyaan di belakang hari itu sering ada persoalan apakah ini kelenteng Buddha ataukah ini kelenteng Konghucu. Artinya agama yang memang diakui keberadaannya di Indonesia. Dan pada waktu itu Gus Dur mengatakan pada saya, loh Konghucu itu Tuhannya siapa, nabinya siapa? Saya bilang kalau ditanya siapa Tuhan sama nabinya nggak relevan, karena itu kan agama menurut tafsirannya orang Islam. Saya bilang agama Buddha itu sama sekali nggak bicara Tuhan ya, karena dia bicara etik, morality, dan sebagainya. Dia lebih kepada filosofi. Tapi bagaimanapun Buddha kemudian diakui sebagai agama. Begitupun Konghucu. Di negara-negara lain termasuk di Cina sendiri, Konghucu tidak diakui sebagai agama. Jadi di Cina itu agama yang diakui itu cuma Islam, Tao, dan kemudian Katolik. Protestan juga nggak diakui. Tapi Katolik pun dibatasi. Jadi Cina tidak mengakui kewenangan dari Paus di Roma, karena dianggap agama Katolik itu agama sendiri yang ada di Cina. Jadi dia hanya mengakui 3 agama itu yang ada dipraktekkan di Cina sampai sekarang. Kita mengatakan bahwa karena undang-undang mengatakan Konghucu itu adalah agama yang hidup, ya kita akui aja Konghucu itu. Dan Gus Dur bisa menerima. Kemudian dituangkan dalam satu kebijakan pemerintah pengakuan terhadap agama Konghucu. Dan saya pada waktu itu sebagai Mensesnek belakangan itu memberikan petunjuk kepada banyak pemerintah daerah tentang perkawinan yang dilakukan menurut agama Konghucu itu. Karena susah mau dicatat oleh siapa? Kalau orang Islam oleh KUA, kalau orang Kristen, Katolik, dan lain-lain oleh catatan sipil. Nah, Konghucu ini dicatat sama siapa perkawinannya? Jadi saya memberikan petunjuk bahwa orang Konghucu itu kalau dia menikah dan dinikahkan oleh pendeta Konghucu, pendeta itu menyatakan dia telah menikah di kelenteng Konghucu, maka silakan catatan sipil menerbitkan perkawinannya. Seperti catatan sipil kan tidak mengawinkan orang. Orang Katolik itu dikawinkan oleh pasturnya dalam satu sakramen pernikahan, kemudian dibawa ke catatan sipil, terus dicatat sama catatan sipil. Dan itu kemudian terlaksana. Jadi tidak ada problem lagi tentang agama Konghucu itu diakui sebagai agama yang hidup di tanah air kita dan diberikan pelayanan. Walaupun belum, entah sekarang saya tidak tahu apakah ada Dirjen Agama Konghucu di Departemen Agama atau tidak, tapi kelihatannya bahwa tidak ada masalah lagi Konghucu itu berkembang sebagai sebuah agama yang hidup dan ada di tanah air kita ini.